Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya dengan sebaik-baik pujian. Wa nasta'inhu, dan kita memohon pertolongannya dalam segala urusan. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun kepadanya dari segala kesalahan. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari akibat buruk amal perbuatan kita. Man yahdillah, barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang benar dan lurus, fala mudhillalah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menunjukkannya. Allahumma hdina wa la tudillana. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar dan lurus, dan janganlah Engkau biarkan kami di atas jalan yang salah dan sesat. Nasyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi melainkan Allah semata. Tidak ada satupun sekutu baginya. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya yang ditugaskan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara menyembah Allah, bagaimana tata cara beribadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini, syahadat yang pertama adalah kita harus mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah. Lalu konsekuensi syahadat yang kedua adalah kita harus menyembah Allah hanya menggunakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Konsekuensinya kita menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Kemudian saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya adalah kita harus membenarkan semua ajaran dari Rasulullah, dan kita tidaklah menyembah Allah kecuali harus mengikuti ajaran beliau tersebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Semoga Allah melimpahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada beliau, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau, wa alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan juga terlimpahkan untuk kita semuanya, para pengikutnya, dan seluruh Allah yang soleh dimanapun berada. Para bapak, para ibu, ikuti saya membaca sebuah doa yang tadi saat habis sholat sudah saya baca, namun tidak saya artikan karena ingin saya artikan saat kajian. Doa ini dari Nabi SAW, sehingga doanya penuh dengan keberkahan. Doa yang levelnya tertinggi itu doa yang ma'thur, doa yang dari Al-Quran atau dari hadis. Ya. Jadi selama ada doa yang mewakili harapan kita atau kebutuhan kita, kita pakai doa yang dari Al-Quran atau dari hadis. Diterukan, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa, pakai ain, wal-afafa wal-ghina. Kita ulang lagi, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya. Sekarang kita artikan biar nanti saat berdoa tidak hanya lisan kita yang bergerak, tapi hati kita ikut mentadabburi. Yang menyebabkan doa kita jadi mustajab karena hatinya hadir, ya. Hatinya hadir beriringan dengan bait-bait doa yang dipanjatkan oleh lisan kita. Karena kata Nabi begini, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak mengijabah satu doa dari hati yang lalai dan kosong terhadap pengertian dari apa yang dipanjatkannya. Jadi kalau doa harus khusyuk, ya. Kalau doa harus fokus dan serius. Karena itu diantara sebab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya artikan doa yang tadi. Allahumma, ya Allah,
Inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu. Al-huda itu sama dengan al-hidayah, artinya petunjuk. Petunjuk itu ada dua macam. Yang pertama, hidayatul irsyad, petunjuk berupa keilmuan yang menyebabkan kita bisa membedakan mana jalan yang benar dan lurus dan mana jalan yang salah dan sesat. Lalu petunjuk yang kedua adalah hidayatut taufik. Petunjuk berupa kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan keilmuan yang tadi sudah Allah karuniakan. Tadi ilmunya kan tentang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang lurus dan mana yang sesat. Ilmunya sudah dapat, tapi sekedar mendapat ilmunya belum tentu seseorang itu mengamalkan. Jadi butuh hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul taufik kita minta kepada Allah diberi petunjuk berupa kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Ya. Ilmunya apa ya? Yang tadi itu bedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga ketika sudah tahu itu benar, kita minta dijadikan mau dan mampu untuk mengikutinya. Jika sudah tahu itu salah, kita minta dijadikan mau dan mampu untuk menjauhi dan meninggalkannya. Tapi semua itu sudah terangkum dalam kata al-huda. Jadi ketika jenengan minta Allahumma inni as'alukal huda, penjelasan saya tadi itu sudah masuk di dalamnya. Ya, jadi jenengan nggak usah merinci, ya. Sudah cukup. Minta keilmuan, kemauan dan kemampuan. Intinya itu. Keilmuan, kemauan dan kemampuan. Tiga-tiganya kita butuh. Kadang seseorang itu mampu tapi nggak mau, ya. Kadang mau tapi nggak mampu, ya. Jadi kita butuh ketiga-tiganya. Kadang mau dan mampu tapi nggak punya ilmu, akhirnya ya amalannya tertolak. Mau dan mampu tapi nggak punya ilmunya, akhirnya ya dia bertakwa dengan asal-asalan, akhirnya malah dia terjerumus ke dalam kerugian dan penyesalan. Sebab Allah tidak akan menerima satu ketakwaan kecuali jika dilandasi dengan ilmu. Yang berikutnya, wattuqa. Wattuqa itu artinya takwa, ya. Kita minta diberi ketakwaan. Takwa dulu sudah kita bahas, yaitu takut kepada Allah yang diwujudkan dengan melaksanakan segala perintah Allah berlandaskan ilmu, ya. Berlandaskan ilmu, berlandaskan petunjuk wahyu, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena warisannya Nabi ya dua itu, ya. Karena mengharapkan cinta dan ridhonya Allah, termasuk karena mengharapkan surga, itu nggak apa-apa. Kita bertakwa karena ingin masuk surga, boleh apa enggak? Boleh. Karena isinya Al-Quran ya memang itu, isinya hadis juga itu, ya. Memotivasi kita dengan surga agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak salah kalau kita beribadah karena ingin surga, itu nggak masalah. Karena memang itu isinya Al-Quran dan itu isinya hadis. Kemudian masih makna dari takwa, wujud dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala yang Allah larang. Apapun itu, ya, apapun itu. Walaupun hawa nafsu kita begitu ingin untuk melakukannya, tetap kita jauhi, kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah melarang. Dan kita meninggalkannya berlandaskan ilmu, ya, berlandaskan ilmu karena takut kepada kemurkaan Allah dan kepada siksanya. Begitu. Berarti kita meninggalkan maksiat karena takut neraka, nggak apa-apa apa enggak? Nggak apa-apa, ya. Kita meninggalkan maksiat, ya, karena takut neraka, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam akidah yang salah dalam masalah ini, ya. Karena ada sebagian orang yang atas nama ikhlas dalam beribadah atau beramal soleh, namun berlebihan sehingga di antara bait-bait doanya itu ada kemungkaran. Doanya begini. Ini bukan untuk ditiru, ya. Ini saya sedang menjelaskan kemungkaran dari doa ini. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena menginginkan surga, jangan masukkan aku ke dalamnya. Ya Allah, jika aku
beribadah kepadamu karena takut kepada neraka, masukkan aku ke dalamnya. Ini doanya nggak benar, ya. Doanya yang benar tuh ngikuti doanya Nabi. Nabi itu minta surga dan minta dijauhkan dari neraka. Itu doanya Nabi begitu. Nggak usah ikut-ikut yang seperti ini. Ikhlas itu nggak sampai kayak gitu doanya. Ikhlas itu nggak sampai kayak gitu. Ikhlas itu kan tentang beribadah karena Allah semata. Itu aja. Dan tatkala kita beribadah ingin ridhonya, ingin cintanya, ingin surganya, itu bagian dari beribadah karena Allah. Sebab itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada dirinya. Masa kita nggak boleh menginginkan itu? Ya, ya nggak apa-apa. Ya, justru bahkan harusnya, bahkan harus. Dan minta petunjuk, minta ketakwaan. Lalu yang ketiga, al-afaf. Al-afaf itu menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri dengan cara menjauhi segala perkara yang apa? Yang keji dan mungkar. Perkara yang haram ditinggalkan, perkara yang makruh ditinggalkan, perkara yang syubhat, syubhat itu samar-samar meragukan, masih simpang siur ditinggalkan. Bahkan yang keempat, perkara mubah yang berlebihan ditinggalkan. Perkara mubah itu perkara yang sebetulnya boleh, tapi kalau kita berlebihan ada potensi kita terjerumus ke dalam keburukan. Contohnya ngobrol, ya. Ngobrol kalau berlebihan ujung-ujungnya ngerasani orang. Ngobrol kan mubah asalnya, ya. Asalnya mubah, ya. Tapi kalau hobinya ngobrol, kehabisan materi, kehabisan tema, maka tema selanjutnya akan dibisiki sama setan. Ngerasani si fulan. Mainan HP itu mubah sebetulnya, ya. Tapi kalau berlebihan jadi nggak baik, ya. Asalnya masih mubah, tapi ujung-ujungnya terjerumus ke dalam keharuman. Jadi kalau bisa HP-nya kita batasi penggunaannya hanya untuk hal-hal yang tidak merugikan kita, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Bahkan sekedar main game, ya, main game itu bagi saya rugi, ya. Kenapa? Karena setiap detik dari waktu kita itu kan beribadah. Kalau bisa setiap detik dari waktu yang Allah karuniakan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digunakan untuk kesia-siaan. Main game itu sia-sia. Kemudian kalau sudah main game itu biasanya akan kecanduan. Ya, kalau sudah kecanduan maka akan terus-menerus terngiang-ngiang dalam benaknya keinginan untuk main game. Ya, aktivitas apapun ingat game. Sampai sholat itu ingat game. Ya, begitu. Boleh jadi kita sedang berzikir ingat game, baca Al-Quran ingat game, terus terhantui gitu. Jadi tiap ada waktu luang akhirnya main game. Ini berlaku bukan hanya untuk anak-anak, karena ada sebagian orang yang sudah berumur itu juga main game, ya, main game. Apalagi diajari sama cucunya atau anaknya dan mau-mau saja, ya akhirnya tanding antara cucu dan kakeknya main game. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara perkara mubah tapi yang menjerumuskan kepada yang haram adalah medsos, ya. Media sosial entah itu Facebook, TikTok, Instagram atau apa. Kalau kita berlebihan nanti ujung-ujungnya di situ ada keharumannya. Jadi kalau bisa kita batasi. Itu yang pertama, menjaga diri dari perkara yang haram, yang makruh, yang syubhat, yang mubah tapi berlebihan. Lalu yang kedua, menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Itu bagian dari iffah. Di Al-Quran ada yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ada kata ta'affuf ini satu akar kata. Jadi ada orang-orang yang miskin yang sebetulnya sangat butuh kepada harta kekayaan duniawi, namun mereka menjaga diri dari meminta-minta, sehingga orang-orang yang nggak ngerti ini mengira ini orang kaya gitu, mengira dia ini orang kaya. Kenapa? Karena dia bisa menjaga diri dari meminta-minta atau berkeluh kesah kepada manusia. Dia mintanya hanya kepada Allah, dia hanya berkeluh kesah kepada Allah, sehingga umumnya orang mengira dia itu orang kaya, padahal dia itu sebetulnya butuh. Yahsabuhumul jahilu, orang yang jahil mengira bahwasanya mereka ini aghnia, kaya raya, minat ta'affuf, karena mereka itu punya sifat iffah atau afaf tadi, menjaga diri dari meminta-minta kepada
manusia atau gerutu kepada manusia. Kita harus peka, harus pengertian. Jadi jangan karena seseorang itu nggak pernah minta kepada kita, kemudian kita anggap dia itu berarti mampu atau kaya. Kan kita bisa sedikit memperhatikan bahwasanya orang ini sebetulnya butuh. Orang-orang yang semacam ini kita berusaha memberikan sesuatu kepada mereka yang bisa membantu meringankan beban hidup mereka. Dan kalau ditunggu orang ini minta, dia nggak bakal minta karena dia orang yang bertakwa, nggak bakal minta dia sampai kapanpun nggak bakal minta karena minta-minta kan nggak boleh. Ya, minta-minta itu nggak boleh. Orang yang suka minta-minta padahal tidak ada udzur syar'i yang mengizinkannya untuk melakukan itu, pada hari kiamat dibangkitkan dan tidak ada secuil pun daging di kepalanya, digerumpung, berarti haram, ya berarti haram, dihinakan di akhirat sebagaimana dia rela menghinakan dirinya dengan meminta-minta di dunia. Jadi minta-minta itu tidak boleh. Kalau diberi boleh, tapi kalau meminta-minta tidak boleh. Meminta-minta dalam hal apa? Ya urusan yang duniawi, tidak boleh. Ya. Minta harta nggak boleh, minta kekayaan nggak boleh, minta jabatan kepada manusia tidak boleh, minta kedudukan tidak boleh, bahkan minta, mohon maaf ya, kalau di dunia masjid ini minta jadi imam itu tidak boleh. Ya. Minta jadi imam tidak boleh. Kalau diminta jadi imam silakan. Ya. Minta mengisi kajian tidak boleh. Ya. Itu hina ya, semacam itu hina. Tidak selayaknya orang minta semacam itu. Ya. Minta jadwal khutbah misalkan, wah pantang sekali jika dia orang bertakwa dia tidak akan sampai ya, lisannya untuk mengucapkan itu, minta jadwal khutbah. Itu kan menandakan orang yang sedang mengejar dunia, tidak sedang mengejar akhirat. Ya. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai. Kemudian yang terakhir, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ghina di sini artinya kekayaan. Kaya yang dimaksud bukan kaya harta, tapi kaya hati. Yang tatkala kita sudah memiliki kaya hati, akhirnya kita tidak rakus, tidak tamak terhadap hal-hal yang berbau duniawi, kemudian tidak hasad kepada orang lain yang diberi karunia lebih daripada kita. Jadi kaya hati menyebabkan kita rela dengan apapun yang Allah bagikan untuk kita. Merasa cukup atau qanaah. Jadi sudah nggak ada gerutunya, nggak ada berkeluh kesahnya, enggak, rela sudah. Allah memberi saya ini, saya syukuri. Ya. Kemudian kalau ada orang dapat karunia lebih dari dirinya, dia juga tidak hasad, tidak dengki. Dia juga ikut bahagia bersama kebahagiaan orang lain. Kan ada orang kalau tetangganya dapat nikmat, dia itu kayak sakit hati gitu. Sakit hati atau apa ya? Kayak ya, dia itu kayak repot sendiri begitu kalau ada orang dapat nikmat. Nggak rela gitu ada orang yang dapat nikmat. Sebisa mungkin nikmat itu jangan sampai ada pada dirinya gitu. Dan bahkan dia kadang berusaha untuk menghasut orang lain, memfitnah atau memberikan tuduhan-tuduhan dusta agar nikmat tersebut bisa hilang dari dirinya. Hasad ya. Kalau orang yang punya kaya hati, al-ghina tadi, maka dia nggak akan melakukan hal-hal semacam itu. Hidupnya damai. Yang bikin kita jadi nggak damai itu karena hatinya dipenuhi dengan rasa dengki. Dalam hal apapun ya, dalam hal apapun kita itu ada potensi untuk dengki, dan itu memakan pahala sebagaimana kayu dimakan oleh kayu bakar. Iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian penyakit hasad. Karena hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita. Kama yakulun naru al-hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau belum habis kayu bakarnya, apinya nyala terus, dan sifatnya api itu panas. Jadi orang kalau hasad itu panas terus, sengit terus sama orang, ya. Sengit, ya, sengit, isinya marah-marah terus, dan biasanya kalau gayanya semacam itu, wajahnya jadi agak suram, ya. Wajahnya jadi agak suram, kemudian mohon maaf ya, itu menimbulkan banyak penyakit pada dirinya, karena
rasa benci yang berlebihan, kemudian dengki yang berlebihan, marah-marah dan sebagainya itu memicu penyakit ya. Silakan dicek di dunia kedokteran atau di dunia apa namanya, bahwasanya hal-hal semacam itu memicu berbagai macam penyakit. Jadi kalau kita ingin sehat pikirannya itu yang adem, yang tenang, yang jangan mikir yang berat-berat ya. Yang berat itu biar dipikir oleh orang lain saja. Kita mikir yang enteng-enteng saja ya. Mikir yang enteng-enteng biar kita umurnya agak panjang ya. Umurnya agak panjang. Begitu juga kita kalau jadi istri atau jadi suami, usahakan jangan terlalu pemarah, jangan terlalu pemarah agar pasangan hidup kita umurnya panjang. Biasanya yang matinya duluan biasanya bapak-bapak, dimarahi terus sama istrinya, akhirnya mati duluan. Yang sabar, ibu-ibu yang sabar, bapak-bapak juga yang sabar biar pasangan hidupnya umurnya panjang. Memicu banyak penyakit soalnya. Nah ya, kita baca lagi doanya. Ini doanya cuma minta 4, tapi 4 ini mencakup semuanya, dunia dan akhirat sudah terangkum di sini. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya. Ini sudah saya ketik doanya, Arabnya, terjemahnya dan penjelasannya. Nanti saya kirim di grup. Nanti dibaca ya. Dibaca terus diamalkan. Doanya boleh sambil ngerpek, nggak apa-apa. Ya, doanya sambil ngerpek nggak apa-apa. Nggak harus hafalan. Bahkan untuk sementara waktu karena belum bisa baca tulisan Arab, doa saja pakai bahasa Indonesia. Ya, doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya izin minum dulu. Nggak apa-apa ya. Jadi kan nggak kepingin. Oh sudah punya minum sendiri-sendiri kan itu. Itu kopi atau teh? Punya saya kopi ini. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai takwa ya. Ada beberapa definisi yang sudah kita bahas mengenai takwa. Tidak perlu saya ulang lagi. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas kedudukan takwa, yang mana takwa itu adalah wasiat dari Allah dan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takwa itu sebaik-baik bekal, ya sebaik-baik bekal. Kita kalau mau perjalanan jauh butuh bekal. Semakin lama kita berada di tempat tujuan, kita akan menyiapkan bekal yang lebih banyak lagi. Maka sangat keliru jika seseorang sudah tahu perjalanannya itu sangat jauh dan sifatnya selamanya ketika sudah sampai di tempat tujuan, lalu dia nggak menyiapkan bekal. Bekal yang dimaksud di sini adalah takwa. Ya. Semuanya nanti ditinggal. Bahkan tatkala meninggal itu yang kita bawa dari harta kita cuma apa? Kain kafan saja, ya kain kafan itu yang kita bawa. Bahkan cincinnya diperodoli, kalungnya diperodoli, kemudian mobilnya nggak dipendam bersama jenazahnya. Ya harta kita cuma kain kafan itu saja, yang lainnya semuanya ditinggal. Yang dibawa apa? Amalnya, ya, atau ketakwaannya itu yang dibawa. Yang berikutnya takwa itu adalah timbangan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin tahu kita ini mulia apa tidak di sisi Allah, tinggal kita cek ketakwaan kita masing-masing. Oh, saya ini tidak bertakwa, cuma pura-pura takwa saja. Orang-orang mengira saya ini ahli takwa padahal saya melakukannya karena riya ya atau karena sum'ah. Berarti kita ini sebetulnya tidak bertakwa. Dan jangan tertipu dengan pujian manusia. Karena mereka kan nggak tahu isi hati kita, ya. Boleh jadi ada orang-orang yang menganggap kita ini orang yang soleh, orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Jangan GR duluan. Yang tahu ya kita sendiri. Kita ini melakukannya ikhlas apa enggak. Bisa jadi kita melakukannya itu belum benar-benar ikhlas. Belum benar-benar ikhlas. Dan tentunya manusia bisa ditipu, tapi Allah nggak bisa ditipu. Ya. Baca Al-Quran kayak khusyuk ya, kayak nikmat sekali ya. Ternyata di hatinya ada unsur riyaknya ya. Orang-orang semuanya tertipu. Oh ini orang soleh, ini orang yang ahli Al-Quran,
atau oh ini orang yang hafid atau ini calon penghuni surga dan lain sebagainya. Di YouTube kan begitu biasanya. Ketika ada yang mengupload bacaan Al-Qur'an dirinya, komentarnya banyak. Kemudian yang apa itu nge-like itu banyak sekali. Ya kita tentunya tidak menuduh apa itu yang upload itu riya, karena kita nggak ngerti isi hati kita berhusnudzon itu dalam rangka dakwah, dalam rangka syiar agama Islam. Namun, jika kita sebagai pelakunya maka hati-hati jangan sampai sibuk dengan itu tanda suka di media sosial atau komentar yang banyak dari para penonton. Kalau perlu diblokir saja biar nggak ada yang bisa komentar. Yang berikutnya, yang keempat, kedudukan takwa adalah sebaik-baik pakaian. Tatkala kita sendiri kalau punya pakaian takwa, maka kita tidak akan bermaksiat. Begitu juga tatkala kita berada di hadapan banyak orang, tatkala kita takwa, kita akan punya rasa malu dari melakukan hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan takwa kita pending, tidak kita bahas. Kita langsung bahas ke takwa yang pertengahan. Kemarin kita bahas takwa yang minimal, sekarang kita bahas takwa yang pertengahan. Kita simak dulu seperti apa takwa yang minimal. Takwa yang minimal, ijtinabul muharramat wal qiyamu bil faraid. Melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib, meninggalkan larangan Allah yang haram-haram. Karena di sini melaksanakan yang wajib-wajib berarti yang sunnah-sunnah kopen apa enggak? Enggak kopen, ya, enggak kopen. Ya mungkin sesekali kalau pas khilaf gitu akhirnya sholat sunnah. Sesekali kalau pas khilaf puasa sunnah, ya. Sesekali kalau khilaf zikir. Ya. Tapi secara umum cenderung tidak, ya, cenderung tidak. Kemudian karena di sini tertulis menjauhi yang haram-haram berarti yang makruh-makruh masih dilibas, yang syubhat-syubhat masih diterobos. Lalu fudulul mubahat, perkara mubah yang berlebihan masih diterjang. Ya. Jadi masih hobi untuk membuang-buang waktu untuk kesia-siaan. Orang yang semisal ini menjauhi yang haram dan melaksanakan yang wajib itu sudah masuk dalam kategori al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa di level minimal, dan insya Allah tetap masuk surga asalkan konsisten, ya, asalkan konsisten. Yang haram dijauhi, yang wajib dilaksanakan. Tapi kita jangan mencukupkan diri di level ini, karena level yang tadi itu rawan. Barangkali kita itu ada keperucutnya atau ada tergelincirnya, maka kita akan terperosok kepada derajat yang di bawahnya lagi, yaitu derajat ahli maksiat, bukan ahli takwa. Ya. Lain halnya kalau kita berada di derajat yang pertengahan. Mbok menowo kepreset, ya, atau ditimpa kemalasan, futur, kita masih terjatuh ke takwa yang level minimal, nggak sampai jatuh ke ahli maksiat. Sekarang kita bahas materi terbaru kita, takwa di level pertengahan. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, yaitu at-taqwa al-wusta, takwa yang pertengahan. Takwa sholihin, dan ini adalah takwanya orang-orang yang soleh. Berarti kalau yang tadi masih belum masuk kategori orang-orang yang soleh, ya. Yang takwa minimal tadi belum masuk kategori orang-orang yang soleh. Wahia, maksud dari takwa pertengahan adalah ijtinabul muharramat, menjauhi perkara-perkara yang haram, wal makruhat, perkara-perkara yang makruh. Makruh itu dilarang tapi larangannya tidak bersifat mengharuskan. Kalau haram dilarang dan larangannya bersifat mengharuskan, kudu, ya, kudu ditinggal. No. Wal mushtabihat, menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ya, jadi kalau yang nggak jelas itu ditinggalkan saja. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang jelas. Ya. Wal qiyamu bil faraidi wan nawafili. Nah, ini melaksanakan perkara-perkara yang fardu dan yang sunnah. Jadi melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib dan yang sunnah. Kalau yang tadi yang level minimal,
Yang sunnah-sunnah tidak, ya, tidak. Cuma yang wajib-wajib saja. Bahkan kemarin kita telah mempelajari sebuah kisah Arab Badui yang dia bertekad untuk nggak nambahi, nggak ngurangi, ya. Nggak nambahi, nggak ngurangi. Sholatnya cuma 5 waktu, hartanya yang dikeluarkan cuma zakat, puasanya cuma Ramadan, hajinya walaupun tinggalnya di Arab Saudi, hajinya cuma sekali seumur hidup. Tapi kata Nabi, la in shadaqa la yadkhulannal jannah. Kalau dia jujur, dia konsisten dengan sumpahnya, dia pasti benar-benar akan masuk surga. Ya. Jadi syaratnya takwa minimal itu harus konsisten. Nah, sekarang kita lanjutkan al-wasfu. Bagaimana sifatnya orang yang berada di derajat takwa yang pertengahan? Sahibu hadhil martabah, orang yang memiliki tingkatan ketakwaan yang ini, ya, la yaktasiru ala bil muharramat. Dia tidak mencukupkan diri atau membatasi diri dengan menjauhi yang haram-haram saja. Bal yatruku, namun dia juga meninggalkan al-makruhat, perkara-perkara makruh, wa yatawarra'u 'anil mushtabihat, dan dia wara', dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, ya. Karena perkara-perkara syubhat itu kalau diterjang, diterobos, ujung-ujungnya akan menjerumuskan kita kepada yang haram. Wala yaktasiru ala ada'il faraid, dan dia juga tidak mencukupkan diri dengan mengamalkan yang wajib-wajib, ya. Bal yahrisu ala ada'in nawafili, namun dia juga sungguh-sungguh atau semangat dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nah, di level ini seseorang nggak cuma sholat 5 waktu, tapi juga sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat tahajud. Kalau dia terjerumus ke dalam satu perbuatan dosa yang sangat dia sesali, ya, dosa yang nggak sepatasnya dia lakukan, dia melakukan sholat tobat, ya. Kalau dia ada satu hajat yang penting dan dia ragu-ragu apakah ini baik menurut Allah ataukah tidak, dia sholat istikharah. Jadi dia itu suka menambah ibadah wajibnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Puasanya juga nggak cuma Ramadan, ya. Dia puasa Senin Kemis, dia puasa Syawal misalkan, dia puasa 13, 14, 15 di masing-masing bulan Hijriah, atau dia bahkan puasa Dawud, ya. Begitu. Dia juga suka baca Al-Quran, suka berzikir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Gak mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang semoga Allah merahmati beliau, berkata, ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua, al-kaffu anisyubhat, menahan diri dari perkara-perkara syubhat. Jika di sini beliau mengatakan menahan diri dari perkara-perkara syubhat, maka otomatis yang haram dan yang makruh ditinggalkan. Di orang zaman dahulu itu kalau bicara singkat tapi padatnya. Tapi kalau saya memakai versi ini, kuatirnya jenengan salah paham ya. Oh berarti yang syubhat-syubhat tok ditinggal. Tapi yang haram diterjang. Makanya saya jelaskan sampai jadi panjang kayak tadi. Tujuannya biar tidak salah paham. Nah, kalau kita mikir sebetulnya syubhatnya saja ditinggalkan, apalagi yang jelas makruh dan jelas haram. Bang begitu kalau mikir. Terus wahia taqwas sholihin, dan itu adalah ketakwaannya orang-orang yang soleh. Semoga kita bisa mencapai derajat ini, atau bahkan bisa mencapai derajat yang berikutnya yang nanti akan kita bahas. Nah, sekarang dalilnya, dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu jelas. Perkara-perkara yang bisa wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram juga jelas. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, itu haram, jelas. Yang halal lakukan, yang haram jauhi dan tinggalkan. Selesai. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang meragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas,
Yang kebanyakan manusia atau mayoritas manusia nggak mengerti perkara-perkara tersebut karena keterbatasan keilmuan. Berarti ada qalilun minanas, sedikit dari manusia yang ahli ilmu, yang ulama, yang mengetahui. Ya. Bisa jadi perkara tersebut karena saking bodohnya, ya, nggak tahu kalau itu adalah kebaikan. Atau bisa jadi saking bodohnya nggak tahu kalau itu sebetulnya adalah keburukan. Ya. Itu orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak berilmu. Umumnya begitu, tapi ada orang-orang yang ahli ilmu yang mengetahui hukumnya. Silakan kita mencari orang-orang yang ahli ilmu ini. Ya. Jangan pakai tolok ukur kebanyakan orang. Kalau pakai tolok ukur kebanyakan orang, ya umumnya orang nggak tahu. Ya. Sakar PDW begitu. Tolok ukur kita jangan kebanyakan orang, tapi sedikit orang, tapi yang di atas ilmu. Dalam Al-Quran ada ayat bunyinya begini, wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau menuruti kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi beragama jangan ngikuti kebanyakan orang. Jangan ngikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu tidak benar-benar menjalankan agamanya. Begitu. Itu tolak ukur yang benar, bukan umumnya orang bagaimana terus kita ngikut. Tapi kita lihat dalilnya, kita lihat ilmunya, kita lihat itu sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah atau tidak. Jika memang sesuai, kita ikuti. Jika tidak, maka tidak. Coba, kalau tolak ukur itu banyaknya orang sebagai tolak ukur kebenaran. Kita hidup di Amerika. Umumnya mengumbar aurat atau tidak? Iya, keluar rumah dengan mengumbar aurat itu biasa-biasa saja dan sah-sah saja. Dan tidak dianggap sebagai satu keburukan. Gitu. Bahkan kalau emang ini di pantai, maka mereka cuma pakai celana dalam saja itu dianggap sah-sah saja. Ya. Cuma salah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu jenderalnya jasad. Kalau jenderalnya atau pemimpinnya ini baik, seluruh jasad ikut baik. Matanya dipimpin oleh hatinya untuk melihat yang baik-baik. Telinganya dipimpin oleh hatinya untuk mendengar yang baik-baik. Tangannya dipimpin oleh hatinya untuk melakukan aktivitas yang baik-baik. Kakinya dipimpin oleh hatinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Jadi hati itu sangat penting. Hati itu menjadi rusak karena apa? Karena maksiat, karena dosa dan maksiat. Jadi kalau kita melakukan satu maksiat, maka ada noktah, ada titik hitam yang mengotori hati kita. Semakin sering berbuat dosa, akhirnya hati kita menjadi gelap. Gelap, mengeras dan membatu. Dalam kondisi itu, maka kita nggak bisa bedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Nggak ada semangat untuk melakukan ketaatan, semangatnya justru melakukan kemaksiatan. Dituturi angel tuturannya. Kenapa? Karena hatinya sudah menghitam. Biar karatnya tadi itu bisa logrok, ya, hitamnya tadi bisa terbersihkan, kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perbanyak amal soleh. Kita ini semuanya punya dosa apa enggak? Punya. Tapi tidak setiap orang yang berdosa menyadari dosanya dan tidak setiap orang yang menyadari dosanya itu beristighfar kepada Tuhannya. Nabi itu punya dosa apa enggak? Enggak punya, ya. Nabi enggak punya, ya. Nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksum, orang yang maksum, ya, maksum. Walaupun beliau tidak punya dosa, ya, karena sudah ada jaminan, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti kan beliau enggak punya dosa, enggak punya dosa. Andai kata ada kesalahan itu kesalahan yang sangat kecil, ya. Dan itu sudah terampuni otomatis. Ya. Itu istighfarnya tiap hari tidak kurang dari 70 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain, beliau sekali duduk, sekali majelis, istighfarnya 100 kali. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Padahal sudah ada jaminan ampunan. Gitu.
Nah kita nggak ada jaminan diampuni tapi istighfarnya kurang dari 100. Kurang dari 100. 100 itu sekali majelis ya, sekali majelis. Artinya beliau ganti-ganti majelis istighfar lagi. Berbanyak baca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Satu maksiat itu sebetulnya akan menyeret kita kepada kemaksiatan-kemaksiatan selanjutnya. Kecuali jika dosanya terampuni dan efek buruknya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita. Makanya tadi di awal majelis saya ada doa yang begini, wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Jiwa kita ini kan nyuruh kepada yang buruk-buruk. Jiwa kita, hawa nafsu kita. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Ya. Biar kita nggak menuruti ajakan buruknya jiwa kita. Lalu yang berikutnya, wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari akibat buruk amal perbuatan kita. Di antara akibat buruknya adalah kita akan melakukan kemaksiatan berikutnya. Itu akibat buruk dari satu maksiat. Apakah ada orang zina itu langsung zina? Enggak ada. Itu ada mukaddimahnya, iya kan? Apa? Ada kronologinya. Pertama suka lihat HP-nya, lihat apa itu yang seker-seker di HP-nya. Terus akhirnya dia mencari di dunia nyata. Awalnya lihat-lihat di dunia maya, akhirnya dia meletup-letup ya nafsu dan syahwatnya, akhirnya mencari di dunia. Itu pun ya nggak langsung zina ya, kenalan, lalu pacaran, ya, ngalor ngidul, goncengan, makan bareng sebagainya, ujung-ujungnya nanti zina. Itu adalah akibat dari dosa pertamanya tadi, menyeret dia kepada dosa-dosa selanjutnya. Jadi kalau nggak diselamatkan oleh Allah, kita akan terseret kepada arus tadi. Selesai. Sampai di sini takwa pertengahan. Takwa yang maksimal kita bahas pertemuan yang akan datang. Ternyata yang kayak gitu itu baru pertengahan, belum maksimal masih. Berarti kita di mana? Saya tanya, berarti kita sekarang berada di mana? Yang pertengahan apa yang minimal? Pertengahan. Wah, hebat ya. Saya itu merasa di yang minimal saya kayaknya. Kalau jenengan di pertengahan berarti jenengan lebih hebat ya. Alhamdulillah. Pertengahan itu yang istiqomah sunnahnya itu ya. 12 rakaat itu selalu ya. Yang 12 rakaat salat sunnah itu 4 sebelum zuhur. Jenengan selalu apa enggak? Selalu, alhamdulillah ya. 2 rakaat setelah zuhur. Selalu apa enggak? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Wah, berarti kalau memang benar-benar begitu, berarti itu di level pertengahan. Ya. Duhanya juga sama, lalu sholat malamnya juga sama. Ya, semoga beneran pertengahan ya, bukan cuma pencitraan. Sekarang pertanyaan, silakan. Boleh pakai mikrofon, boleh melalui tulisan. Tapi alangkah baiknya melalui tulisan. Mohon penjelasan mengenai buang air kecil, terutama bagi laki-laki. Kenapa jika kencing disarankan untuk jongkok, dilarang berdiri? Adakah kerugian dan keutamaannya? Barakallahu fikum. Ya. Alasannya kita kencing, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Alasannya kita kencing, mohon tenang ya, tenang. Alasannya kita kencing sambil jongkok, alasannya adalah karena itu sunnahnya Nabi. Selesai. Apakah ada keutamaannya? Iya, keutamaannya adalah menghidupkan sunnahnya Nabi. Mohon tenang ya, tenang. Ya, tenang. Keutamanya adalah menghidupkan sunnah Nabi, dan itu bukti cinta kita kepada Nabi. Kemudian ketika dicek dari keilmuan di dunia medis atau kedokteran, ternyata itu baik untuk kesehatan kita. Sama dengan dahulu sebelum ada penemuan bahwasanya lalat itu di salah satu sayapnya ada penawar dari racunnya. Zaman dahulu sahabat ya sami'na wa ata'na gitu aja. Kalau ada lalat yang masuk ke minuman suruh ditelepno gitu, ditelepno. Yes,
nggak usah banyak tanya alasannya apa, keutamanya apa, enggak, langsung samina wa ta'na di telepon. Tapi di akhir zaman, di abad sekarang ini ditemukan ternyata memang benar. Di salah satu dari sayapnya lalat itu ada penawar dari racunnya. Artinya walaupun boleh jadi tadi itu terkena apa bakterinya atau racunnya, dengan kita delepkan, kita tenggelamkan lalatnya, maka itu sudah nggak membahayakan buat kita. Gitu. Tatkala Nabi menyampaikan ayat mengenai jasad Fir'aun diselamatkan. Tenang, mohon tenang. Saya nggak bisa konsentrasi kalau ramai. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang. Jangan ngobrol dulu, ngobrolnya nanti saja. Ketika Nabi menyampaikan ayat yang isinya jasad Fir'aun diselamatkan, ya, para sahabat waktu itu nggak ada bukti, ya, nggak ada buktinya, belum ditemukan waktu itu jasadnya Fir'aun. Padahal Nabi Musa, ya, itu kan ribuan tahun sebelumnya. Sahabat bagaimana ketika dapat ayat itu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Maksudnya mengimani itu, ya, tanpa keraguan sedikit pun. Tapi kan pada akhirnya beneran ditemukan jasadnya Fir'aun, ditemukan. Sekarang kalau kepingin ketemu Fir'aun, kita ke Mesir, ya. Ada jasadnya di museum sana. Ya. Termasuk ini tadi, ya. Kenapa kita sambil jongkok? Ya alasannya sederhana, karena itu diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini tidak bersifat mutlak, ya. Tidak bersifat mutlak. Jika kita tidak mampu untuk apa itu pipis sambil jongkok, boleh tidak jongkok, misalkan sambil duduk atau mungkin sambil berdiri, tidak mengapa. Atau boleh jadi kondisinya ini sangat sempit, kalau kita jongkok malah nggak bisa menjaga kesucian, tetap boleh sambil berdiri. Jadi tidak sampai di derajat haram tapi makruh. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oh, nggak ada pertanyaan selanjutnya. Kosong, cuma itu aja. Ada lagi? Ya, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya untuk yang masalah mau meminta yang punya lagi, dan di tetangga saya itu ada pohon yang berdua. Kemudian saya itu mau meminta ini tanahnya, dan saya siasati untuk membeli. Dengan nominalnya mungkin itu saya ingin uangnya saya beli 5.000. Dan tetangga itu masa dibeli bagus, tak kasih aja silakan ambil secukupnya. Itu bagaimana? Modus ya. Saya yang meminta itu termasuk hina untuk mensiasati seperti itu, seperti apa? Semoga tidak termasuk ya. Jadi niatan baik kita itu benar-benar serius mau beli ya. Iya. Kan biasa minta itu kasih. Iya. Tapi kalau nanti ada kan sudah tahu kalau kita itu hina, iya. Untuk mau beli. Iya. Kalau bisa jangan siasat ya. Itu benar-benar serius mau beli ya. Kadang orang kan seperti itu kan. Tak siasatin itu biasa sih. Kan kadang ini yang terburuk dulu, karena kita nggak tahu niatnya orang itu. Ini suatu coba aja dulu. Ya. Baik. Jika meminta-minta itu tidak baik ya, maka kita ya tidak meminta tapi membelinya. Tapi biasanya di antara bentuk kebaikan tetangga itu dia tidak akan mau dibeli apa itu mangganya itu, kalau cuma beberapa saja itu insya Allah bakal dikasih ya. Bahkan sebetulnya makanya tadi itu kalau bisa kita ini nggak nunggu ada yang minta, kita yang ngasih gitu. Kalau bisa begitu. Jadi ada orang-orang yang dia nggak bakal minta kalau nggak kita kasih gitu. Ada orang yang menjaga ifahnya sehingga dia kalau ditunggu minta nggak bakal minta seumur hidupnya begitu. Jadi kita yang punya pohon mangga itu yang seharusnya bagi-bagi ke tetangga. Boleh jadi tetangganya tiap hari lewat itu sebetulnya kepingin, cuma mau minta, dia terbentur dengan itu menjaga kehormatan dirinya, kita aja yang ngasih. Ya. Makanya santunan yatim piatu itu saya lebih suka
datangi rumahnya, memberi fakir miskin datangi rumahnya, bukan dipanggil, kemudian apalagi dipajang di depan. Saya lebih condong kepada yang kita muliakan dengan kita yang datang ke rumahnya, itu kan seolah-olah kita yang butuh jadinya, bukan mereka yang butuh. Jadi kalau mereka disuruh datang itu kayak mereka yang butuh gitu. Padahal kita juga butuh. Kita butuh untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah. Kan begitu kan? Itu lebih memuliakan kalau kita mendatangi dan memberikannya secara langsung gitu. Begitu ya? Iya. Ya tetap kalau memang benar-benar kepingin ya itu coba beli itu. Tapi kalau tiap kali mau beli selalu dikasih, jangan beli ke situ terus, beli ke pasar saja ya. Karena sudah nyata bakal dikasih. Bagi yang punya pohon mangga semoga ikut ngaji sehingga nanti jenengan nggak perlu minta, sudah dikasih. Ini mungkin semoga suaranya nyampe ke sana. Sudah ada lagi? Ini ibu-ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Ya. Iya. Sulit ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya mengenai takwa minimal dan takwa yang pertengahan. Kita merasa di takwa pertengahan semoga, tapi di satu sisi kita ragu apakah sudah benar-benar di situ. Karena yang kita lakukan baru sekedar melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Tapi larangan Allah yang ditinggalkan baru yang haram-haram, tapi yang makruh dan syubhat masih banyak yang lolos. Berarti ini kesimpulannya ketakwaannya berada di antara yang bawah dan yang tengah-tengah ya. Antara yang bawah dan yang tengah-tengah. Paham maksud saya? Dikatakan ini takwa minimal ya enggak, dikatakan ini takwa pertengahan juga enggak pertengahan, karena masih belum sempurna meninggalkan yang makruh dan yang syubhat. Ya. Tapi untuk gampangnya anggap saja diri kita ini takwa minimal gitu aja sudah. Ya. Jangan kepedean naik ke level pertengahan gitu. Biar kita termotivasi untuk berbenah diri terus-menerus. Begitu ya. Tapi walaupun takwanya dengan gaya semacam tadi, insya Allah itu sudah ahli takwa, termasuk orang yang ahli takwa, dan kesalahan-kesalahannya tadi semoga terampuni dengan amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Mas Wawan silakan. Tadi kita ngomong yang kita berani lihat lebih ahli itu kan kemudian. Tapi kalau misalnya kita menampilkan atribut Islam ya, daripada ngobrol yang pojok diri terus ngobrol orang lama-lama kita study gitu. Baik, sudahkah? Sudah. Tatkala kita melakukan aktivitas ketakwaan, tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bakal gembosi kita. Wah, ustaz rek gitu ya. Alim rek. Sikap kita bagaimana? Kita aminkan, anggap itu doa. Jangan kegeeran, oh berarti saya ini ustaz atau saya ini orang soleh. Enggak. Kita anggap itu doa. Alhamdulillah banyak yang mendoakan. Ya, banyak yang mendoakan. Dan jangan berhenti gara-gara ada yang gembosi langsung gak berangkat ke masjid. Ya, jangan. Saya tidak jamaah kenapa? Takut riak. Ya salah. Terus jamaah ya sambil memerangi riak dari dirinya, memohon kepada Allah agar dilindungi dari penyakit tersebut. Ya Allah, lindungi hamba dari syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil itu riak itu. Ya. Atau doa, ya Allah, lindungilah aku dari rasa ingin dipuji, rasa ingin dihormati, rasa ingin disanjung dan lain sebagainya. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi amal solehnya jalan terus. Sama dengan ada
orang yang pamit tidak mengaji ya, tidak mengaji, pamit pre ngaji gitu. Alasannya khawatir tidak bisa istiqomah. Gimana ini? Jadi ini misalkan ya Pak Andi itu selalu ngaji kan. Terus pamit saya izin Ustaz mulai sekarang tidak mengaji. Kenapa? Khawatir tidak bisa istiqomah. Ini kan repot ini ya. Orang istiqomah itu bertingkat-tingkat. Ada di level atas, level pertengahan, ada di level bawah. Kalau yang level atas itu mesti ngaji terus. Ya. Itu baik ya. Tapi ada yang dalam sepekan itu ngajinya cuma 4 harinya atau 3 harinya, ini di level pertengahan. Ada yang ngajinya dalam sepekan cuma bisa sehari. Ini anggap istiqomah, tapi istiqomahnya di level yang bawah. Tapi kalau sudah nggak ngaji berarti nggak istiqomah sama sekali. Ya. Justru dia itu bukan sedang menyelamatkan diri dari tidak istiqomah. Justru dia sedang menceburkan dirinya ke dalam ketidak istiqomahan begitu. Orang mau sodako takut riya akhirnya nggak pernah sodako. Tetap sodako saja sambil mohon kepada Allah agar dituluskan hatinya. Dan kita lakukan usaha biar nggak ada yang tahu kalau pas sodako. Gitu. Jadi kalau pas ada orang nggak usah sodako. Ya. Pas orang-orang nggak ada kita baru sodako. Atau boleh jadi kita sodakonya yang diumumkan ya. Itu sedikit ya, sedikit ini untuk memerangi hawa nafsu kita, tapi yang nggak diumumkan itu yang lebih banyak. Ada yang biasanya sodako diumumkan ya. Tapi tujuannya untuk memotivasi orang lain biar ikut sodako. Misalkan statusnya itu kepala masyarakat misalkan ya. Orang yang ditokohkan dia bersodako, tujuannya untuk mengajak orang-orang ini biar ikut sodako gitu. Ini loh yang jadi pemimpin kalian juga ikut sodako, ikut nyumbang. Masa kalian nggak ikut gitu. Kemudian boleh jadi kita sodakohnya yang diumumkan itu 200.000 ya, 200.000 ya. Tapi kita sedang memerangi hawa nafsu kita dengan sodakoh 1 juta tanpa ada yang tahu, tanpa ada pengumuman. Begitu. Itu latihan ikhlas salah satunya begitu. Kita sholat di masjid ya, sholat di masjid mungkin cuma 2 rakaat, tapi di rumah kita lakukan lebih banyak daripada itu. Cara berperangnya begitu. Cara berperangnya begitu. Jadi ada amalan-amalan yang kita sembunyikan yang itu lebih baik daripada kita saat bersama orang banyak. Itu cara merangnya begitu. Jadi jangan tetap menampilkan kesolehan tetap ya. Atau boleh jadi cara berpakaiannya tetap dengan cara berpakaian yang itu simbolnya orang yang bertakwa. Karena pakaian itu sangat berpengaruh. Coba kayak Mas Arman ini pakai jubah begini terus mau ke diskotik pantas apa enggak? Enggak pantas kan? Ya. Mau berdikasan di jalan raya, miso-miso atau kan enggak enak. Sungkan sama pakaiannya, pakainya pakai jubah terus pakai kopiah, mau maksiat itu jadi berat. Tapi coba kalau pakai pakaian yang uraan, ya. Apalagi rambutnya disemir, pakai giwang di sini. Kata miso itu fasih, ya. Kenapa? Enggak ada rimnya sama sekali. Jadi pakai pakaian begini, ya, bukan karena ingin riya, ingin dianggap ustadz atau ustadzah, tapi agar ini bisa menjadi pakaian ketakwaan kita, bisa menjadi rim kita untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saya kalau pas Idul Fitri itu pakai pakaian yang kayak ustadz, yang kayak ustadz, pakai sarung, pakai kopiah, terus pakai baju koko, nggak pakai celana, pakai hem, terus nggak kopian, nggak apa. Itu nanti bijak salaman wong akhirnya. Tapi kalau sudah pakai pakaian begitu, apalagi pakai sorban, wong kali salaman sungkan, langsung gini dulu. Ya. Jadi kan yang biasanya diajak salaman itu pakai jubah saja. Kalau pas Idul Fitri, nggak ada yang ngajak salaman, langsung gini semuanya. Ya. Itu. Kenapa? Ternyata pakaian itu sangat berpengaruh. Kemudian mau ngobrol yang aneh-aneh dalam kondisi pakaian begitu, kira-kira mampu apa enggak saya? Enggak mampu. Ya. Sungkan ambil pakaian nih begitu. Tapi ya lain ceritanya kalau emang benar-benar nggak ada rasa malu jadi sambil pakai pakaian begitu ngerasani wong ngalung itu ya boleh jadi ada tapi semoga tidak ya. Semoga tidak. Gitu ya. Sudah jam 6 lebih 5. Cukup? Darurat silakan. Terakhir ya. Kita kan yang lama kayaknya tuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya kan guru ngaji. Awalnya tuh ada orang guru
yang ngajar cuman belum mengenal. Saya mau lihat diri untuk masuk meminta itu kan. Ada orang yang Itu guru ngaji. guru ngaji, Saya itu menawarkan diri karena nggak ada di situ. kebetulan ada orang yang butuh mengajar ngaji anaknya ya. Apakah termasuk yang tadi minta ya. Saya tidak berani buru-buru menjawab ya. Saya pikirkan dulu yang itu ya. Saya pikirkan dulu. Karena di sini ada ada hal-hal yang harus diperhatikan mengenai kita sudah memiliki kepantasan untuk mengajar ataukah tidak gitu ya. Jadi butuh spesifikasi khusus untuk mengaji agar kita tidak menjerumuskan orang lain ke dalam kesalahan. Jadi ada banyak orang ngajinya salah, itu salah satunya karena belum cukup ilmu tapi ikut ngajar ngaji. Seharusnya yang boleh mengajar hanya yang sudah siap untuk mengajar begitu. Jika misalkan jenengan termasuk yang sudah bagus bacaannya dan mendapat persaksian dari guru yang ahli Al-Quran, silakan. Tapi jika tidak, maka tawarkan orang lain yang lebih baik daripada jenengan. Jawaban yang ini saya pending ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas. Kan kita tadi pelajari ketakwaan yang paling minimal. Ya. Agar kita tidak tergelincir ke dalam hal yang haram. Amalan-amalan apa yang harus kita laksanakan agar kita tidak tergelincir. Karena saya pernah mendengar bahwa setan itu kalau mau menggelincirkan seseorang yang pertama dihindarkan dari orang-orang itu. Baik, beliau bertanya mengenai bagaimana caranya biar kita tidak tergelincir. Anggap kita di derajat takwa minimal, bagaimana tidak tergelincir dari posisi yang sudah terendah ini, masih tergelincir lagi kan nanti akhirnya jadi ahli maksiat. Yang pertama, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Karena jasad kita ini butuh makanan dan minuman, hati kita juga butuh makanan dan minuman, butuh asupan gizi. Kalau kita nggak makan, nggak minum, mati. Hati kalau nggak dikasih makanan dan minuman juga mati. Makanan hati itu adalah ilmu. Makanan hati itu ilmu. Orang yang jauh dari majelis ilmu, dia berpotensi besar terjerumus ke dalam berbagai macam kemungkaran. Karena ada banyak aturan-aturan Allah yang tidak dia ketahui. Kemudian karena dia nggak ada yang nasihati, akhirnya dia beramal berlandaskan hawa nafsunya. Ya, berlandaskan hawa nafsunya. Jangan jauh dari majelis ilmu. Kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh, yang kalau kita baru tergelincir dikit saja, cepat-cepat diingetin, cepat-cepat ditarik ke jalan yang benar dan lurus. Kemudian punya teman yang soleh ini, akhirnya kita diajak yang baik-baik, dinasihati yang baik-baik. Yang berikutnya, jauhi perkara-perkara tadi, mubah yang berlebihan, lalu syubhat, lalu makruh. Kalau yang tiga ini aja ditinggalkan, apalagi yang haram, insya Allah jadi selamat. Dan jangan coba-coba ya, jangan coba-coba karena ada orang yang asalnya coba-coba akhirnya keterusan dan nggak bisa balik, ya, nggak bisa balik. Lalu perbanyak doa. Doa yang tadi termasuk Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Coba renungkan lagi doa tadi, itu kan sudah mencakup semuanya itu. Ya. Lalu doa yang ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar istiqomah di atas jalan kamu. Istiqomah itu kan berarti terus lurus ya, lurus. Maksudnya enggak labil gitu. Enggak ke kanan dan ke kiri, lurus sudah tahu ini jalan yang menyampaikan kesukaan, lurus istiqomah terus. Jadi terus menerus di atas ketakwaan gitu. Berarti doa tadi sangat pas. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bisa juga ditambah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dibaca tiap habis salat. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa senantiasa ingat kepadamu. Orang yang tadi itu kan karena enggak ingat Allah, akhirnya dia maksiat. Jangan dianggap zikir kepada Allah hanya dengan lisan. Ingat kepada aturan Allah juga bagian dari zikir.
Ya, tatkala seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk aktivitas yang hak, itu juga bagian dari zikirnya anggota tubuh kita. Kalau tangan kita ini ingat Allah, nggak akan digunakan untuk mukul orang, untuk nyolong dan lain sebagainya. Kalau mata kita ini ingat kepada Allah, maka mata kita nggak akan melihat yang haram dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku agar bisa senantiasa zikir kepadamu, ingat kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Syukur itu kan menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dicintai oleh sang pemberi nikmat. Kalau kaki kita digunakan melangkah ke tempat maksiat, Allah cinta apa enggak? Enggak, berarti itu kan kufur nikmat. Nah, kalau kita minta ditolong agar syukur, insya Allah kita enggak akan terjumus ke dalam hal-hal semacam itu. Yang terakhir, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Di antara sifatnya ibadah yang baik itu yang langgeng, sedikit tapi langgeng. Jadi tidak kadang begini, kadang begitu, tapi yang lempeng begitu. Begitu Pak. Mungkin masih ada jawaban-jawaban lain yang bisa menguatkan, tapi yang itu tadi sudah pokoknya. Kemudian jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an, ya. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an, sering-sering baca Al-Qur'an karena itu gizi terbaik buat diri kita, ya. Kalau hatinya sehat walafiat, seluruh jasad ini akan sehat walafiat. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Semakin jarang kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, semakin jauh diri kita dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pasti banyak pelanggaran syariat. Jadi kalau kita nggak sibuk dengan kebaikan, kita akan sibuk dengan keburukan. Nah, di antara cara menyibukkan diri kita untuk kebaikan adalah baca Al-Qur'anul Karim. Coba Ramadan kemarin baca berapa juz? Lalu Syawal sekarang baca berapa juz? Apakah sama ataukah turun ataukah naik? Itulah diri kita. Itulah diri kita. Maka jangan heran kalau orang habis Ramadan cenderung drop, turun. Kenapa? Ya gayanya sudah nggak kayak di Ramadan. Gayanya nggak di Ramadan. Cukup nggih? Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.